Halo, namaskar. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kembali lagi belajar matematika bersama Mister Ika. Untuk hari ini kita akan belajar pembahasan soal pemantapan matematika yang sudah kalian laksanakan minggu lalu ya. Nah, di sini Mister Ika akan bahas 5 soal saja. Jadi 5 soal itu adalah 5 soal yang biasanya paling banyak salah dijawab oleh anak-anak semua ya. Yap, kita mulai dari nomor 1. Ya, ini adalah soal nomor 6, itu tentang soal cerita KPK ya. Jadi kita simak dulu soalnya. Dayu, Siti, Edo belajar melukis di tempat yang sama. Dayu melukis setiap 2 hari sekali, Siti melukis 3 hari sekali, dan Edo melukis 4 hari sekali. Jika mereka melukis bersama pada hari Senin 23 Mei 2019, maka mereka akan melukis bersama lagi pada tanggal dan hari Papa. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, Dayu itu kan melukis di tempatnya itu setiap 2 hari sekali. Jadi hari kedua, kemudian hari keempat, hari keenam ini berkelipatan 2. Dayu akan melukis di tempat tersebut. Kemudian kalau Siti karena 3 hari sekali berarti kelipatan 3. Hari ketiga, hari keenam, hari ke-9, hari ke-12 dan seterusnya. Kemudian Edo 4 hari sekali berarti kelipatan 4. 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, sekarang kelipatan persekutuan terbesar atau terkecil berarti atau KPK itu adalah kita cari bilangan yang sama di antara kelipatan 2, 3 dan 4. Nah, kita lihat adalah 12 ya, bilangan yang sama itu. Berarti KPK-nya adalah 12. Nah, jadi karena KPK-nya 12, jadi mereka akan bertemu bersama lagi untuk melukis itu 12 hari lagi. Nah, 12 hari lagi itu hari apa dan tanggal berapa? Kita caranya adalah seperti ini. Hari Senin ditambahin 12 hari lagi itu hari apa? Nah, sama dengan di sini bisa ditulis Senin ditambah 12 kurang 7. Kenapa kurang 7? Karena setiap 7 hari sekali harinya sama ya. Jadi kita cari sisanya. Nah, 12 kurang 7 itu adalah 5 hari. Jadi Senin ditambah dengan 5 hari lagi itu hari apa? Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti harinya adalah hari Sabtu. Kemudian tanggalnya sama caranya. Tanggalnya 23 Mei ditambahkan 12. Jadinya 35 Mei. Nah, 3 Mei itu kan sampai tanggal 31. Jadi kita kurangkan 35 kurang 31 itu menjadi 4 di bulan berikutnya yaitu bulan Juni. Jadi mereka akan bersama melukis kembali pada tempat itu pada hari Sabtu 4 Juni 2019. Oke, itu caranya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 11 yaitu tentang perbandingan. Soalnya adalah ayah akan menanam cabai dan tomat di kebunnya. Perbandingan banyaknya bibit cabai dan tomat yaitu 3 berbanding 4. Jumlah seluruh bibit yang dibeli oleh ayah ada 140 bibit. Bibit cabai yang dibeli oleh ayah itu ada berapa? Nah, kita lihat perbandingan ini. Kita tulis saja dulu di sini di orak-oraknya. Bibit cabai, bibit tomat berbanding jumlah seluruhnya. Perbandingannya 3 berbanding 4 berbanding 7. 7 itu didapat dari menjumlahkan. 3 tambah 4 hasilnya 7 ya. Kemudian kita ambil yang diketahuinya. Banyaknya yang diketahui itu adalah jumlah seluruhnya 140 bibit ya. Berarti kita lihat 7 itu bisa menjadi 140. Berarti kalikan 20. Nah, sekarang kita dapat pengalinya 20, berarti perbandingannya cabai dan tomat juga kita kalikan 20,
menjadi 60. Kemudian tomat juga kita kalikan 20 menjadi 80. Nah, sehingga bibit cabai yang dibeli oleh ayah itu 60 bibit dan bibit tomatnya 80 ya. Jadi jawabannya adalah 60 bibit karena yang ditanyakan adalah bibit cabai. Oke, next. Soal nomor 19 ya, tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi soalnya ayah pergi ke kantor mengendarai motor. Jarak rumah dan kantornya adalah 45 km. Ayah berangkat pukul 6.30 dan tiba di kantor pukul 7.45. Kecepatan sepeda motor ayah adalah berapa kilometer per jam? Jadi kalian harus tahu atau mengingat kembali segitiga CKW. Ya, ini dia CKW atau biasanya kalian sebut Jokowi ya. Jarak, kecepatan, waktu. Jarak sama dengan K kali W, K sama dengan J dibagi W, dan W sama dengan J dibagi K. Nah, karena ini kita harus ketahuinya jaraknya 45 km, waktunya kita kurangi dulu. Ya, berarti 1 jam 15 menit. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk jam, 15 menit adalah seperempat jam, jadinya 1/4 jam atau 5/4 jam. Nah, yang ditanya itulah kecepatannya, berarti jarak dibagi waktu. 45 km dibagi 5/4 jam. Ingat kalau pecahan tetap kali balik, 45 kali 4/5 jam. Caranya ini perkalian pecahan. Kita lihat 45 dan 5 itu sama-sama kita bagi 5. Sehingga 5 jadi 1, 45-nya jadi 9. Nah, tinggal kalikan sekarang 9 kali 4 sama dengan 36. Berarti kecepatan sepeda motor ayah adalah 36 km per jam. Ya, itu soalnya nomor 19. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 23. Tentang keliling ya. Adik mengelilingi sebuah lapangan berbentuk persegi dengan panjang sisi 80 meter sebanyak 3 kali putaran penuh. Jarak yang ditempuh adik adalah titik-titik meter. Oke, kita lihat dulu gambar dari lapangannya. Nah, ini dia perseginya. Diketahui panjang sisinya sama ya, kalau persegi 80 meter. Nah, dia mengelilingi di luar-luarnya, berarti satu sisinya 80, sehingga kalau sekali berputar jarak yang ditempuh itu adalah 80-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Jadinya 320 meter itu kalau dia sekali berputar. Nah, ini adiknya 3 kali berputar. Kita lihat. Nah, kalau 3 kali berputar tinggal dikalikan saja. 320 kali 3. Sehingga hasilnya 960 meter. Jadi jarak yang ditempuh adik itu adalah 960 meter. Ya, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Ini tentang diagram kembali ya. Ya, jadi diagram menggambarkan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa SD PPS. Nah, jika sebanyak 50 orang memiliki ekstrakurikuler voli, maka siswa yang memiliki ekstrakurikuler senam itu adalah berapa orang? Kita lihat diagramnya, voli, renang 25%, basket 30%, dan senam. Nah, untuk mencari yang senam, berapa persennya, kita harus menguranginya. Kita tahu bahwa volinya siku-siku berarti 25%. Kemudian senam, 100-nya 100% dikurangi yang sudah diketahui. Basket, renang, dan voli itu dikurangi sehingga senamnya memperoleh 20%. Karena voli 25% menjadi 50 orang, maka senam berapa? Kita gunakan cara seperti ini. Senam 20% berarti 20% per 25% voli kali 50 orang yang voli. Jadi kita bisa mudahkan 25% dan 50-nya, 25 1, 50-nya dapat 2. Sehingga tinggal kalikan 20 kali 2 hasilnya 40 orang. Jadi siswa yang memilih ekstrakurikuler senam ada 40 orang. Ya, silakan dipahami anak ya. Nah, oke.
Hanya itu 5 soal yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas atensi anak-anak dan selamat belajar.